Menyebabkan data ratusan juta peserta dari BPJS Kesehatan ini diduga bocor. Peretasan informasi data pribadi sering berujung pada beragam kejahatan siber. Penyalahgunaan data pribadi konsumen menjadi sorotan publik dan menimbulkan kegelisahan. Bahkan foto selfie Anda dikarenakan bisa jadi data-data tersebut justru dimanfaatkan dan juga disalahgunakan bahkan diperjualbelikan. Data informasi pribadi merupakan aset yang sangat penting untuk dilindungi oleh setiap pemiliknya. Namun sayangnya masih banyak dari masyarakat yang tidak peduli terhadap penjagaan privasi dan keamanan. Keamanan dan privasi merupakan dua hal yang saling berkaitan namun berbeda. Privasi mengacu kepada kebebasan informasi pribadi dan perhatian yang tidak diinginkan seperti tracking location, browsing history, kamera, dan mikrofon dari device pengguna. Sedangkan keamanan mengacu pada kebebasan data dari potensi ancaman seperti pencurian username, password, dan data penting lainnya. Maka dengan itu diperlukan cara untuk menjaga privasi dan keamanan dalam dunia digital. Bagaimana cara untuk menjaga privasi dan keamanan dalam dunia digital? Cara untuk menjaga privasi dan keamanan dalam dunia digital diantaranya yaitu, poin pertama, jangan menggunakan Wi-Fi publik, terkecuali jika terpaksa. Semua orang pasti akan tergiur dengan free Wi-Fi dan biasanya mereka akan memanfaatkannya selama beberapa jam. Tanpa mereka sadari, penggunaan Wi-Fi publik dapat membawa masalah keamanan yang membahayakan data kita. Penggunaan Wi-Fi publik juga dapat membuka pintu lebar terhadap masuknya kejahatan cyber seperti serangan man in the middle. Man in the middle merupakan sebuah bentuk serangan di mana hacker di antara dua perangkat yang saling berkomunikasi. Hacker dapat menyadap, mengubah, dan mengontrol pertukaran data antar dua perangkat tersebut. Maka dari itu, usahakan untuk tidak memakai Wi-Fi publik. Jika terpaksa, pastikan Anda tidak mengunjungi layanan sensitif seperti aplikasi mobile banking. Setelah selesai, juga jangan lupa untuk melakukan forget network. Poin kedua, batasi dan kontrol app permission. Kadang izin untuk mengakses data dalam suatu aplikasi memang diperlukan agar aplikasi bisa berjalan sebagaimana mestinya. Tetapi kita hanya perlu memberikan akses sesuai dengan kebutuhan aplikasi tersebut. Jika dirasa tidak ada fitur-fitur berkaitan yang membutuhkan suatu akses, kita sebaiknya waspada dan mematikan izin akses terkait. Poin ketiga, jangan menggunakan penyimpanan umum untuk menyimpan file-file pribadi atau file-file penting kita. Karena jika kita menggunakan file umum atau penyimpanan umum, maka file tersebut dapat diretas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Salah satu modus yang paling sering dan paling terkenal yaitu adalah modus phishing. Hal ini dimulai dengan email atau pesan yang tampak dikirim dari seseorang yang dikenal maupun tidak dikenal. Pesan atau email tersebut menyertakan teks yang merujuk ke link dokumen penting. Setelah diklik, kita akan dibawa ke halaman login Google palsu. Setelah kita login ke dalam halaman login palsu tersebut, scammer diberi akses akun tersebut dan data-data yang kita miliki bisa diambil oleh mereka. Maka dari itu, kita harus lebih berhati-hati dalam menyimpan data-data yang penting. Poin keempat, menyembunyikan status aktivitas pada media sosial. Kita disarankan untuk menyembunyikan status aktivitas pada media sosial kita agar teman-teman kita tidak dapat mengetahui aktivitas kita pada saat bermain media sosial. Dengan tidak menyembunyikan status aktivitas media sosial, membuat mereka mengetahui lokasi keberadaan kita. Poin kelima, gunakan kata sandi yang kuat. Gunakanlah kata sandi yang kuat pada setiap akun yang kita miliki. Tips untuk membuat kata sandi yang kuat. Yang pertama, jangan pernah menggunakan informasi pribadi kita, seperti nama, ulang tahun, username, dan alamat email. Informasi-informasi ini umumnya dapat diakses publik. Gunakan password yang panjangnya sekitar 8-12 digit. Yang ketiga,
Jangan memakai password yang sama untuk semua akun kita. Memang kebanyakan orang menggunakan kata sandi yang sama untuk lebih mudah mengingat dan membuka akun-akun yang kita miliki. Akan tetapi, jika seseorang menemukan kata sandi pada salah satu akun kita, maka akun-akun lainnya yang kita miliki akan terancam. Untuk yang terakhir, jangan lupa menggunakan kombinasi angka, simbol, huruf kapital, dan huruf kecil untuk memperkuat kata sandi yang kita miliki. Marilah kita sama-sama menjaga privasi dan keamanan data informasi pribadi kita, Supaya tidak ada orang yang mencuri data pribadi kita. Kita juga harus lebih berhati-hati dalam bersosial media. Jangan sampai Anda menjadi salah satu korban kejahatan cyber atau kejahatan media sosial lainnya. Jadilah pengguna media sosial yang bijak dan cerdas.